Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, salam Pancasila. Sahabat-sahabatku semuanya yang baik hati dimanapun Anda berada, semoga kabar kita semuanya selalu dalam sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Sahabat semuanya, sambil menunggu rekan kita, salah satu narasumber yang sangat jauh sekali dari timur, kita ngeri saja lah ngobrol ya. Alhamdulillah telah hadir bersama saya Direktur Eksekutif BUMPN. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga beliau sehat selalu dan luar biasa nyampe ke sini. Tapi casing beliau seperti begini. Jangan dikira beliau itu ada Direktur Eksekutif BUMPN. Baik, sahabat semuanya, kita ngobrol-ngobrol bersama Dr. Andes Dhani Saputra. Bagaimana menurut Anda pasca debat kemarin itu? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kalau melihat dan memperhatikan Ya, betul. debat pada malam kemarin itu, sungguh hal yang sangat menarik dan menggelitik, tambah gemas juga gitu kan. Oh, iya benar. Karena Gemas-gemasan. menggemaskan sekali, apalagi dengan pasangan paslon nomor 2 itu. Nah, yang dengan gaya jogetnya itu sangat menarik sekali. Itu udah jadi ciri khasnya mungkin ya. Iya, menarik sekali itu. Dan saya ya tersenyum lah di situ dan merasa terhibur. Ya, di luar itu mungkin saya menanggapi bahwa debat pada malam kemarin dari yang paslon nomor 1 sampai nomor 3 mungkin visi misinya itu gimana ya, tidak ada yang disenggol gitu kan, sedikit pun. Yang dibicarakan HAM, yang dibicarakan politik, yang dibicarakan kerukunan agama ya. Sementara di Pancasila itu kan udah jelas. Betul. Semuanya Ada ya. tercakup di sana. Dan itu memang sudah jadi landasan ideologi negara kita gitu kan. Coba kalau begini ya, ada penulis yang menanyakan bagaimana tentang menyikapi misi-misi Anda tentang hukum misalkan seperti itu. Terus ada baiknya kalau Pak Asrul menjawab seperti begini. Itu kan di Pancasila sudah ada di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka kita harus adil ya, seperti itu ya. Iya. Tapi tidak ada satupun yang menyinggung Pancasila ya. Iya, tidak ada. Waduh. Tidak ada. Jadi satu poin yang bisa saya garis bawahi dari pasca debat kemarin itu, ya kita perhatikan video, mulai dari video-video, semakin kesini kan semakin memperhatikan kata per kata daripada paslon-paslon 3 itu ya. Iya. Nah, jadi alhasil semalam itu tidak ada yang menyinggung tentang Pancasila, karena Ya. di Pancasila itu sudah ada semuanya ya. Iya. Karena lebih sibuk ini pada sindir menyindir gitu kan. Lebih sibuk membela diri ya. Gitu. Ya, mungkin mengunggulkan Iya. satu sama lainnya. Memang bagus karena itu sebagai motivasi untuk rakyat Indonesia agar mungkin terlihat siapa yang lebih layak untuk memimpin negara ini. Seperti Betul. itu. Saya pikir juga memang seperti itu. Kalau kita lihat di sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti itu kan tentang agama. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu hukum ada di sana, adil dan beradab ya. Iya. Karena mungkin kalau orang yang sudah memahami tentang ruhnya Pancasila, pasti akan beradab ya. Iya. Memang semalam itu ada singgungan soal agama dan adab gitu kan. Ras, Disinggung oleh ya Ganjar, Anies. Di sana ada. Kalau Ganjar kan mengatakan saya akan membereskan peribadatan, tempat ibadah supaya masyarakat Indonesia baik itu dari Muslim, dari Buddha, dari Kristen, dari Hindu atau yang lainnya, supaya mereka bisa belajar tentang adab, karena semua agama mengajarkan soal adab. Yang menyinggung tentang agama itu paslon berapa itu? Kalau nggak salah nomor 3. 3 ya, Ganjar ya. Nomor 3 dan nomor 1 kalau nggak salah itu.
Terus yang lainnya seperti ya, tanggapan Anda Kalau seperti apa? Pak Prabowo ya dia cuma simpel-simpel aja seperti itu kan. Simpel ya. Jawabannya cuma ya kan begitulah. Nah, seperti itu. Jadi kalau nanggapi Pak Prabowo soal pertanyaan dari paslon nomor 3 ke Prabowo itu kan nggak terjawab yang 2 pertanyaan itu kan. Seperti itu. Maka di sana gimana gitu. Kita bisa melihat lah bagaimana elektabilitas paslon pada saat debat pada malam hari itu. Ya kalau menurut saya sih yang dipertanyakan, yang dilontarkan pertanyaan dari Pak Ganjar Pranowo ke Pak Prabowo, itu kan yang dipertanyakan atau yang diangkat itu kan isu HAM. Iya. Ya memang kita juga udah hampir berapa kali ikut pilpres. Isu pasti keluar. Ya, isu itu pasti keluar. Pertanyaan itu pasti keluar. Isu itu pasti keluar. Tapi is okay, no problem lah. Karena mungkin kalau bisa saya garis bawahi, ada sebagian rakyat Indonesia yang ingin mengetahui kejelasan tentang HAM ini. Jadi memang hukum di negara kita ini betul-betul sangatlah menyedihkan ataupun memprihatinkan. Kenapa memprihatinkan? Karena kita lihat jangankan pada masa yang telah lampau tentang HAM, sekarang aja di Papua kan itu separatis yang menembak warga yang tidak berdosa, tidak bersalah, itu kan sebagian daripada isu HAM. Jadi sampai saat ini Papua belum ada penyelesaian yang signifikan kan seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya calon presiden 2024 nanti ada kejelasan, ada kemakmuran di Papua kan seperti Amin. Karena gini, yang diharapkan seperti itu. Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa di Papua itu bukan bagian daripada NKRI. Saya sampaikan dalam kesempatan ini salah. Iya. Kenapa salah? Karena gini, mata uang yang dipakai di Papua itu rupiah. Tol infrastruktur yang dibangun di Papua itu adalah yang dibangun oleh pemerintah Indonesia. Terus kemudian BBM yang dipasok ke Papua itu adalah dari Indonesia. Ya otomatis Papua itu bagian daripada Indonesia. Seperti itu sahabat-sahabatnya kalau menyinggung tentang HAM. Terus kilometer 50. Itu yang dipertanyakan dari Anies Baswedan ke Pak Prabowo, bagaimana langkah Anda untuk mengungkap kembali tentang masalah KM 50. Nah itu pandangan Anda seperti apa? KM 50. Iya, kalau untuk kasus yang KM 50 mungkin dan sekarang terungkap kembali dengan adanya debat tersebut. Ya. Tanggapan saya untuk KM 50 itu mesti karena di sana menyangkut HAM dan juga keluarganya kan butuh kejelasan dari itu. Nah, Oke, baik. Disinggung tentang masalah kilometer 50 pada saat debat capres di 2 hari yang lalu. Itu sangatlah banyak sekali warga yang berharap bahwa yang namanya kasus kilometer 50 itu di satu sisi kalau kita lihat sudah ingkrah. Bahkan yang namanya pengadilan yang sudah ingkrah itu sudah tidak bisa digugat lagi. Hanya saja mungkin ada wajarnya kalau seorang capres menanyakan tentang kasus hukum tersebut. Nah maka wajar saja kalau isu kilometer 50 kemarin diangkat seperti itu. Agar supaya nanti ke depan jangan sampai ada terjadi hal yang sama seperti dan berulang. Terlepas urusan positif dan tidak positifnya itu tergantung yang menilai kan seperti itu. Ya, masalah menarik sekali sahabat-sahabatnya ya kalau kita lihat debat kemarin itu sungguh membuat kita terhibur ya. Terhibur dari sisi saling ya istilahnya kita bisa katakan wajar lah ya yang namanya menyampaikan visi misi dan saling bertanya satu sama lain tentang bagaimana visi Anda, bagaimana menanggapi kalau ada kasus begini. Itu sangatlah wajar dan sangat menghibur. Dalam hal ini saya sampaikan kepada KPU yang menyelenggarakan debat kemarin itu saya apresiasi setinggi-tingginya ya karena dengan adanya debat seperti itu kita sebagai rakyat di bawah itu sangatlah mengetahui
kualitas capres yang mana yang paling menonjol, yang paling peduli terhadap rakyat, yang paling tidak banyak bicara, hanya banyak bekerja. Kita bisa menilai dari debat kemarin itu ya, seperti itu. Makanya kepada masyarakat Indonesia, siapa yang layak untuk menjadi presiden, pemimpin di negara kita tercintai. Betul. Negara kita adalah negara besar ya. Negara sangat besar. Ya. Negara yang berbagai suku, berbagai agama, berbagai bahasa ada di negara kita ya. Ya. Kalau kita contohkan gini, di Emirat Arab itu bahasanya bahasa Arab, satu bahasa. Arab Saudi bahasa Arab, Mesir bahasa Arab, semuanya Emirat Arab itu bahasanya satu, yaitu bahasa Arab. Satu bahasa berdiri di beberapa puluh negara, kan seperti itu. Betapa kita tidak bangga. Berbagai bahasa, berbagai suku, kita berdiri di satu negara. Berbagai bahasa berdiri di satu negara, bagaimana kita tidak bangga? Ya seperti itu. Makanya negara kita itu negara besar. Menyongsong Indonesia emas, memang harus ada regenerasi pemimpin di negara kita ini yang betul-betul mumpuni ya, dalam berbagai pengalaman. Tidak menutup kemungkinan, saya punya keyakinan Indonesia bisa maju, Indonesia bisa berkembang, Indonesia bisa menjadi mercusuar dunia. Apakah itu bisa? Ya tentang bisa. Apakah itu akan menjadi kenyataan? Ya pasti akan menjadi kenyataan. Tapi janganlah berharap kalau kita bekerja hanya dengan kemampuan yang terbatas, tidak menjamin semuanya akan tercapai. Maka dari itu jangan sia-siakan waktu. Negara kita adalah negara besar, negara kita adalah negara yang makmur. Pak Mahfud MD pernah mengatakan seperti begini, kalau tidak ada yang korupsi di negara kita, rakyat Indonesia akan digaji satu bulan itu 20 juta. Bayangin, kalau tidak ada korupsi. Nah seperti itu. Ini yang korupsi itu benar-benar mengkhianati negara, benar-benar mengkhianati rakyat, benar-benar sangat-sangatlah kejam terhadap rakyat. Maka yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo, jika kita ingin menjadi orang kaya, janganlah menjadi pejabat, janganlah mau jadi pejabat. Karena pejabat itu sejognya adalah melayani rakyat, pelayan rakyat. Kalau jadi orang kaya, ya pengusaha jadi pengusaha, jangan jadi pejabat. Kalau mau jadi pejabat hanya mencari kekayaan semata, itu tidak akan makmur, itu tidak akan terjadi, rakyat bisa makmur. Jadi sahabat semuanya, dalam hal ini saya sampaikan, pasca debat kemarin yang bisa saya garis bawahi, dari semua paslon itu belum ada yang menarik untuk hati saya memilih salah satu paslon. Kenapa? Saya berharap begini, ketika ada debat kemarin, maka di situ saya berharap ada salah satu paslon yang menjawab, saya akan jamin kehidupan rakyat di Nusantara. Rakyat tidak akan pernah mengalami kekurangan acis, dan rakyat tidak akan pernah mengalami kekurangan sandang pangan. Rakyat tidak akan pernah mengalami kesengsaraan. Kalau itu terjadi selama saya menjabat, di tengah-tengah saya menjabat sebagai presiden, pecat saya menjadi presiden. Saya belum mendengar itu. Saya belum mendengar. Kalau itu semua tidak terjadi, pecat saya jadi presiden, saya tidak mendengar itu. Nah itu harus dipertanyakan sama kita kan. Gitu. Apa maksudnya menjadi pemimpin itu? Nah seperti itu sahabat teman. Maka dalam kesempatan ini saya sampaikan, semoga hukum di Nusantara yang sangat kita cintai ini ditegakkan oleh pemimpin yang akan datang. Jangan sampai hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jangan sampai seperti itu. Nah, baik sahabat semuanya, sangat menarik sekali obrolan kita ya hari ini. Untuk calon presiden yang akan jadi nanti, tolonglah, jika Anda terpilih, lihatlah ke bawah. Lihatlah rakyat kecil yang begitu peduli terhadap alam kita. Mereka menanam singkong, mereka punya lahan sedikit, berangkat dari rumahnya ke ladang tersebut, hanya menancapkan atau menanam singkong. Mereka harus menunggu panen, berbulan-bulan menunggu panen singkong. Berapa hasilnya singkong? Mereka itu sangat peduli terhadap alam.
Mereka itu sangatlah memelihara, mereka itu sangatlah peduli terhadap alam sekitarnya. Sehingga tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang menggaji. Orang tua itu betul-betul sangatlah peduli terhadap alam. Terus yang kedua, saya sampaikan mohon kepada calon presiden yang akan jadi nanti, dilantik nanti. Jangan sampai rakyat di Indonesia terpolarisasi. Kontok-kontokan antara kubu A, kubu C, kubu D. Kewajiban Anda yang harus dijalankan untuk bisa memecah semuanya, untuk bisa menyatukan semuanya dengan dasar ideologi Pancasila. Terus yang terakhir akan saya sampaikan, tolonglah perhatikan ulama-ulama dan kiai-kiai kampung yang selama ini istiqomah mengurus yang namanya generasi santri-santri, regenerasi negara, regenerasi agama, yang mereka itu tanpa pamrih, yang mereka itu tanpa istilahnya tanpa pamrih, tanpa gaji, tanpa apapun juga, mereka ikhlas mengajar santri-santrinya. Lain dengan kiai-kiai yang dekat dengan birokrasi, yang dekat pemerintah, mau bangunan segala macam juga, infrastruktur dan lain sebagainya sangat gampang sekali karena kiai-kiai tersebut dekat dengan pemerintah tersebut, sehingga akses mendapat bantuannya gampang sekali. Nanti ke depan saya berharap kepada presiden, calon presiden yang terpilih, perhatikan itu, tolong saya perhatikan, tolong perhatikan pondok-pondok pesantren yang ada di kampung, ulama-ulama, kiai-kiai yang ada di kampung. Itu yang saya berharap. Terima kasih. Semoga obrolan siang hari ini dalam kesempatan ini selalu bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali ada yang tersinggung dengan ucap bahasa kami. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka. merdeka.